Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfianti dengan NIM 231400015, prodi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan bab 12 mengenai aktiva tetap berwujud yang terdapat 3 poin. Yang pertama, perolehan, penggunaan, dan pemberhentian. Pada mata kuliah Intermediate Accounting 2 dengan dosen pengampu Ibu Juwita SEMAK. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian aktiva tetap berwujud. Yang dimaksud dengan aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Untuk tujuan akuntansi, jangka waktu penggunaan ini dibatasi dengan lebih dari 1 periode akuntansi. Jadi, jika aktiva berwujud yang umumnya lebih dari 1 periode akuntansi dikelompokkan sebagai aktiva tetap berwujud. Dari macam-macam bentuk aktiva tetap berwujud dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis. Misalnya, bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis. Misalnya, sumber-sumber alam seperti tambang, hutan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengeluaran modal dan pendapatan. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aktiva tetap dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pengeluaran modal (capital expenditure) adalah pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari 1 periode akuntansi yang dicatat dalam rekening aktiva. Yang kedua, pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) adalah pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening biaya. Jadi, dasar pertimbangan dalam pencatatan pengeluaran untuk aktiva tetap adalah beberapa lama manfaat pengeluaran tersebut dapat dirasakan, hanya 1 periode atau lebih dari 1 periode akuntansi. Selain pertimbangan manfaat, terkadang untuk alasan kepraktisannya dilakukan penyimpangan, yaitu A. Jumlah pengeluaran itu relatif kecil. B. Manfaat di masa yang akan datang tidak begitu berarti. C. Sulit untuk mengukur manfaat di masa yang akan datang. Selanjutnya ada prinsip penilaian aktiva tetap berwujud. Dalam hubungannya dengan penilaian aktiva tetap berwujud, PSAK nomor 16 menyatakan suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Yang dimaksud dengan biaya atau harga perolehan aktiva tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan. Selanjutnya, harga perolehan aktiva tetap berwujud. Untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aktiva, berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aktiva itu siap dipakai harus dikapitalisasi. Berikut adalah macam-macam aktiva. Yang pertama, tanah. Yang kedua, bangunan. Yang ketiga, mesin dan alat-alat. Yang keempat, alat-alat kerja. Yang kelima, pattern dan dies atau cetakan-cetakan. Yang keenam, perabotan atau meubilair dan alat-alat kantor. Yang ketujuh, kendaraan. Yang kedelapan, tempat barang yang dapat dikembalikan, returable container. Selanjutnya, cara-cara perolehan aktiva tetap. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara. Berikut adalah masing-masing perolehannya. Terdapat 2 cara. Untuk cara yang pertama, pembelian tunai. Aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam buku-buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Untuk cara yang kedua, pembelian secara lump atau gabungan. Apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari 1 macam aktiva tetap,
maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing aktiva tetap. Menurut PSAK nomor 16, harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aktiva yang bersangkutan. Selanjutnya ada perolehan melalui pertukaran. Terdapat dua, yang pertama ditukar dengan surat-surat berharga, maksudnya aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Yang kedua, ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Banyak pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar tambah, di mana aktiva lama digunakan untuk membayar harga aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagai dan kekurangannya dibayar tunai. Terdapat dua pertukaran dalam aktiva tetap yang lain, yaitu yang pertama, pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis. Yang dimaksud yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama, seperti misalnya pertukaran tanah dengan mesin-mesin. Pertukaran yang kedua yaitu pertukaran aktiva tetap sejenis. Yang dimaksud yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama, seperti pertukaran mesin produksi merek A dengan merek B. Selanjutnya ada biaya-biaya selama masa tetap. Biaya-biaya selama masa penggunaan aktiva tetap. Aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan dalam usaha perusahaan akan memerlukan pengeluaran yang tujuannya adalah agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Pengeluaran tersebut yaitu yang pertama, reparasi dan pemeliharaan, yang kedua, penggantian, yang ketiga, perbaikan atau betterment atau improvement, yang keempat, penambahan atau addition, yang kelima, penyusunan kembali aktiva tetap atau rearrangement. Selanjutnya, pemberhentian aktiva. Aktiva tetap bisa diberhentikan pemakaiannya dengan cara dijual, ditukarkan, atau karena rusak. Pada waktu aktiva tetap dihentikan dari pemakaiannya, maka semua rekening yang berhubungan dengan aktiva tersebut dihapuskan. Apabila aktiva itu dijual, maka selisih antara harga jual dengan nilai buku atau nilai residu dicatat sebagai laba atau rugi. Selanjutnya ada asuransi kebakaran. Perusahaan biasanya mengasuransikan harga bendanya terhadap kemungkinan kerugian karena kebakaran. Perjanjian asuransi ini dinyatakan dalam polis. Perusahaan asuransi akan menggantikan kerugian jika kebakaran maksimum sebesar jumlah pertanggungan yang dinyatakan dalam polis. Perjanjian asuransi yang sudah berjalan dapat dibatalkan. Apabila pembatalan dilakukan oleh perusahaan asuransi, maka premi yang sudah dibayar akan dikembalikan sebesar jumlah premi untuk periode mulainya pembatalan sampai selesainya perjanjian atau dengan dasar pro rata. Tapi bila pembatalan dilakukan oleh pihak yang mempertanggungkan, maka premi yang dikembalikan dihitung dengan tarif yang lebih rendah. Selanjutnya ada asuransi bersama. Syarat asuransi bersama adalah syarat yang menyatakan apabila harta benda diasuransikan dengan jumlah yang lebih. Selanjutnya ada asuransi bersama. Selanjutnya ada asuransi bersama. Syarat asuransi bersama adalah syarat yang menyatakan apabila harta benda diasuransikan dengan jumlah yang lebih rendah daripada suatu persentase tertentu dari harga pasar benda tersebut pada saat terjadinya kebakaran, maka perusahaan yang mempertanggungkan akan memikul kerugian karena kebakaran sebanding dengan selisih jumlah pertanggungan dengan persentase tertentu dari harga pasar harga tersebut. Maka perusahaan yang mempertanggungkan akan memikul kerugian karena kebakaran sebanding dengan selisih jumlah pertanggungan dengan persentase tertentu dari harga pasar harta tersebut. Jumlah kerugian yang akan diganti oleh perusahaan asuransi adalah yang paling rendah dari jumlah berikut. A. Jumlah yang dibebankan kepada perusahaan asuransi yang dihitung dengan cara asuransi bersama. B. Jumlah pertanggungan dalam polis. C. Jumlah kerugian yang sebenarnya. Selanjutnya ada polis gabungan. Apabila perusahaan mengasuransikan beberapa aktiva dalam satu polis, maka polis itu akan menunjukkan syarat alokasi yang dasarnya adalah harga pasar aktiva tersebut pada saat terjadinya kebakaran.
Selanjutnya ada pencatatan asuransi kebakaran. Apabila terjadi kebakaran atas harta yang diasurasikan, maka langkah-langkah yang dilakukan untuk mengadakan pencatatan akuntansinya adalah: yang pertama, menyusun kembali catatan-catatan yang terbakar atau jika ada. Yang kedua, menyesuaikan buku-buku agar dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya pada saat terjadinya kebakaran. Yang ketiga, menentukan nilai buku aktiva yang terbakar. Yang keempat, membebankan nilai buku aktiva yang terbakar dan biaya-biaya yang timbul pada saat kebakaran ke rekening kerugian kebakaran. Yang kelima, menentukan jumlah yang akan diterima dari perusahaan asuransi. Yang keenam, rekening kerugian kebakaran dikredit dengan jumlah ini dan jumlah yang diterima dari penjualan aktiva yang terbakar. Yang ketujuh, menutup saldo rekening kerugian ke rekening laba rugi. Selanjutnya ada studi kasus. Untuk studi kasusnya yaitu pembelian dan penyusutan mesin produksi nama perusahaan PT Maju Jaya periode tahun 2024, aktiva tetap mesin produksi. Untuk ilustrasinya sendiri, pada tanggal 1 Januari 2024, PT Maju Jaya membeli sebuah mesin produksi seharga 250 juta. Biaya tambahannya dikeluarkan untuk instalasi dan pengangkutan masing-masing sebesar biaya instalasi 10 juta, biaya pengangkutan 5 juta. Mesin tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat selama 5 tahun dengan nilai residu atau sisa sebesar 15 juta. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus straight line method. Pertanyaannya: 1. Hitung total harga perolehan mesin. 2. Hitung beban penyusutan per tahun. 3. Buat jurnal untuk pembelian mesin. Beban penyusutan pada akhir tahun pertama yaitu 31 Desember 2024. Untuk jawaban yang pertama, harga perolehan mesin, harga perolehan sama dengan harga beli ditambah biaya instalasi ditambah biaya pengakuan, yaitu 250 juta ditambah 10 juta ditambah 5 juta sama dengan 265 juta. Untuk jawaban yang kedua, beban penyusutan per tahun metode garis lurus. Beban penyusutan rumusnya sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat, yaitu harga perolehannya 265 juta dikurangi 15 juta nilai residu dibagi umur manfaat 5 tahun, jadi 50 juta per tahun. Untuk jurnalnya yaitu jurnal akuntansi pada tanggal 1 Januari 2024 untuk pembelian mesin, debit mesin produksi pada kredit kas atau bank sebesar 265 juta. Untuk tanggal 31 Desember 2024 pada beban penyusutan tahun pertama yaitu debit beban penyusutan mesin pada kredit akumulasi penyusutan mesin sebesar 50 juta. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, poin perolehan aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud diperoleh untuk digunakan dalam operasi perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Yang kedua, dicatat sebesar harga perolehan, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan, termasuk semua biaya yang diperlukan hingga aktiva siap digunakan, misalnya biaya angkut, biaya pemasangan, dan uji coba. Yang ketiga, jika diperoleh melalui menukar atau hibah, maka penilaiannya dilakukan berdasarkan nilai wajar atau nilai buku tergantung kondisi pertukarannya atau komersial atau tidak komersial. Untuk poin penggunaan aktiva tetap, yang pertama, selama masa manfaatnya, aktiva tetap mengalami penurunan nilai yang disebut penyusutan atau depresiasi. Yang kedua, penyusutan merupakan alokasi biaya perolehan aktiva tetap secara sistematis selama masa manfaat ekonomisnya. Yang ketiga, metode penyusutan yang umum digunakan antara lain garis lurus atau straight line. Yang kedua, saldo menurun atau declining balance. Yang ketiga, unit produksi. Untuk poin pemberhentian aktiva tetap yaitu yang pertama, aktiva tetap diberhentikan penggunaannya karena yang pertama dijual, yang kedua ditukar, yang ketiga rusak atau tidak layak pakai lagi. Untuk poin yang kedua yaitu pada saat pemberhentian. Terdapat 3 poin: nilai buku aktiva atau harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dihapus dari pembukuan. Yang kedua, selisih antara nilai buku dengan nilai realisasi jika ada diakui sebagai laba atau rugi.
Yang ketiga, jika tidak ada nilai sisa, maka seluruh nilai buku diakui sebagai kerugian. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.